warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi aku bakal launching sebuah konten namanya bercerita atau bercerita ala Awi. Jadi nanti insya Allah aku di setiap pekannya akan launching satu konten yang ngomongin tentang inspirasi para muslimah. Enggak deh, enggak hanya muslimah aja sebenarnya, siapapun nanti, pokoknya yang menurut aku inspiratif. Nah, di bercerita ini insya Allah akan memakan durasi selama 10 menit insya Allah. Jadi insya Allah nggak akan kelamaan, langsung aja ya kita mulai bercerita part 1 tentang Wonder Woman dari Minang. Minjem temanya Aliansi Cerahkan Negeri. Nah, jadi Wonder Woman dari Minang ini siapa? Pasti teman-teman udah pada tahu sebenarnya. Jadi beliau adalah seorang wanita, seorang perempuan, lahir di Minangkabau, tepatnya di Padang Panjang, tanggal 29 Desember tahun 1900. Punya 4 orang kakak, 2 orang laki-laki dan 2 orang kakak perempuan. Selagi beliau masih kecil, beliau sebenarnya nggak dapat pendidikan dari ayahnya karena ayahnya memang meninggal ketika beliau masih dalam masa kanak-kanak. Beliau sebenarnya juga nggak pernah mengampu sekolah formal seperti sekolah rakyat. Jadi beliau belajar otodidak dari kedua abangnya, Muhammad Rasyad dan Zainuddin Labai. Belajar tentang ilmu bahasa Arab dan juga bahasa Latin tentunya. Dari umur kecil sebenarnya Bunda Rahma udah senang membaca, jadi udah ketahuan beliau senang belajar, dan itu terbukti dari umur 10 tahun aja beliau tuh udah ngaji gitu ke surau-surau, bukan 1, 2, 3 surau tapi sampai 8 surau. Untuk apa? Jadi Bunda Rahma ini nyari ilmu yang banyak dan pengen dapat guru yang sesuai gitu sama kemauannya beliau. Di umur 15 tahun, abangnya Zainuddin Labai berhasil membuat sebuah sekolah, Diniyah School namanya, dan beliau masuk ke sana langsung naik ke kelas 3 tanpa ke kelas 1, kelas 2 dulu, karena Zainuddin Labai menganggap bahwa adiknya ini pantas masuk ke kelas 3 langsung karena bisa mengikuti pelajaran di kelas 3 tersebut. Terus karena sistem Diniyah School adalah koedukasi bercampur antara laki-laki dan perempuan, Bunda Rahma mendapatkan pelajaran untuk berinteraksi, interaksi sosial dengan nggak hanya perempuan aja tapi juga laki-laki. Tapi ada satu yang membuat Bunda Rahma tidak puas. Jadi Bunda Rahma merasa tidak bisa menanyakan banyak pertanyaan yang ada di kepalanya, terutama yang berhubungan dengan kewanitaan terhadap gurunya. Karena kan sistem belajarnya laki-laki dan perempuan yang campur, jadi Bunda Rahma merasa tidak enak untuk bertanya di kelas. Bunda Rahma mencurahkan isi hatinya ini kepada 3 orang sahabatnya, Nanisa, Jawana Bashir, dan Rasuna Said. Terus beliau akhirnya membentuk kelompok belajar dengan ketiga sahabatnya ini. Tersebutlah jadi ada sebuah surau di sana gitu, namanya Surau Jembatan Besi, yang saat itu tuh terkenal gitu. Jadi Bunda Rahma akhirnya mengajak ketiga orang temannya ini untuk belajar di sana. Mereka berempat mendaftar dan diterima mengaji di surau tersebut. Surau tersebut ada 4 orang ulama. Jadi ada ayahnya Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, ada Syekh Muhammad Jamil Jambek yang ahli falak, terus ada Tuan Kumudo Abdul, terus ada satu lagi Syekh Abdul Latif Rashidi yang punya spesialisasi tertentu gitu. Jadi Bunda Rahma belajar banyak gitu dari 4 gurunya tersebut. Dan selain itu sebenarnya ada 2 orang guru lagi, yaitu Haji Rasul dan Haji Ahmad, yang menekankan atau mengutamakan pelajaran ilmu alat. Jadi 2 orang gurunya ini mengharuskan semua santrinya nanti bisa belajar bahasa Arab agar bisa belajar langsung jadi ke kitab-kitab bahasa Arab, terutama Al-Quran dan Al-Hadis. Terus ternyata Bunda Rahma nggak puas dengan belajar di Diniyah School, nggak puas dengan belajar di Surau Jembatan Besi. Beliau akhirnya belajar private lagi dengan ayahnya Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, di rumahnya Buya Hamka, tepatnya di Gatangan.
Apa saja yang beliau pelajari? Yang beliau pelajari yaitu fikih, usul fikih, terutama tentang ilmu-ilmu kewanitaan ya. Jadi kan kenapa beliau minta private ke rumah ayahnya Buya Hamka, karena beliau juga merasa tidak nyaman gitu waktu belajar di Surau Jembatan Besi, karena ada ilmu-ilmu tentang kewanitaan yang beliau nggak bisa tanya gitu ke gurunya. Nah, selanjutnya beliau juga belajar. Jadi kalau tadi kan belajar tentang ilmu agama ya. Nah, yang ini beliau belajar di dua dokter sekaligus dan satu orang bidan. Jadi bidannya ini mak tuanya sendiri atau kakak ibunya. Yang duanya ini yaitu dokter Sofian dan dokter Tazar. Beliau belajar apa? Beliau belajar cara perempuan bersalin atau cara untuk menangani orang atau wanita yang ingin melahirkan. Sampai beliau akhirnya mendapatkan kompetensi dari dokter tersebut. Sampai suatu hari jadi ada laki-laki, seorang ayah Cina gitu datang ke Bunda Rahma ingin pinjam uang. Terus ditanyakan sama Bunda Rahma, buat apa Pak pinjam uang? Terus bapaknya bilang, oh iya saya pinjam uang karena istri saya ingin bersalin gitu dan saya belum punya uang. Akhirnya Bunda Rama bilang, ya udah Pak kalau gitu nggak usah pinjam uang, biar saya aja yang bantu persalinan istri bapak. Bapaknya ini tadinya nggak yakin gitu, nggak percaya, tapi Bunda Rama akhirnya berhasil meyakinkan dan singkat cerita jadi anaknya ini berhasil lah lahir gitu kan, dengan dibantu oleh Bunda Rahma. Ketika anaknya besar, anak si bapak yang tadi ini dewasa dan dia tahu waktu dia lahir ditolong oleh seorang muslimah yang berjiwa sosial tinggi, akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Jadi dia di setiap tempat yang dia jual, jadi dia ini jualan obat. Di setiap tempat yang dia datangi dia sekaligus berdakwah. Nah, apakah Bunda Rama puas dengan belajar di dua dokter tersebut dan satu orang bidan yang mak tuanya sendiri itu? Enggak, Bunda Rama nggak puas. Bunda Rahma akhirnya belajar lagi cara merawat orang sakit, kali ini di tiga dokter sekaligus. Dua dokter ini ada di Payakumbuh, dokter Ahmad Saleh, satu lagi aku lupa, terus satunya lagi dokter Rashidin. Jadi dokter Rashidin ini satu-satunya dokter partikelir yang membuka praktik dan punya izin praktik di zaman penjajahan Belanda. Setelah berhasil belajar dari ketiga orang dokter tersebut, akhirnya Bunda Rahma belajar lagi di sebuah bukan di sebuah di dengan seorang guru Belanda, Nona Oliver namanya. Belajar apa? Belajar ilmu senam atau ilmu gimnastik yang ternyata beliau nggak hanya dapat ilmu senam aja, tapi juga belajar tentang ilmu olahraga ketika seseorang ini sedang hamil gitu. Jadi dapat ilmu tersebut. Nah, Bunda Rama nggak puas dengan belajar di berapa dokter tadi, berarti 5 dokter, 1 bidan, terus belajar juga dengan guru-gurunya di dunia school, belajar juga dengan para ulama. Bunda Rama akhirnya melengkapi kemampuannya, pengetahuannya dengan belajar lagi. Kali ini belajar keterampilan. Jadi beliau datang ke Selungkang, beliau datang ke Bukit Tinggi untuk belajar menenun langsung gitu. Dan belajar menenunnya alat manual gitu loh, jadi bukan pakai mesin. Gak puas dengan belajar menenun aja, Bunda Rahma juga belajar jahit menjahit untuk melengkapi keterampilannya menenun ini. Apakah sudah puas? Belum. Jadi Bunda Rahma melanjutkan belajar apa? Belajar dari buku-buku. Jadi ilmu hayat, ilmu bumi, mungkin kalau sekarang IPA, IPS gitu kali ya, geografi, fisika dan segala macam, untuk melengkapi hasanah keilmuannya. Pokoknya nanti semua yang tadi udah aku sebutin di atas, yang semua hal yang beliau pelajari itu nanti beliau turunin ke santri-santrinya di dunia fitri. Tahun 1916 Bunda Rama sempat menikah dengan seorang anak ulama, Haji Bahaudin Latif namanya. Nah, ini tuh Bunda Rama dijodohin sama kakak teman abangnya sendiri. Jadi temannya Zainuddin Labai, namanya Haji Bahaudin Latif, dan ini mamanya waktu itu setuju. Jadi kalau misalnya ini mama setuju kan udah lah ya gitu kalau misalnya dia orang Minang.
Terus Bunda Rama juga sempat disuruh oleh uminya, Umi Rafiah namanya, untuk berhenti sekolah gitu. Jadi kan kalau misalnya mau nikah zaman dahulu dipingit ya, jadi jangankan keluar untuk sekolah gitu, keluar rumah aja nggak boleh kan ya. Jadi Bunda Rama taat, Bunda Rama patuh, walaupun Bunda Rama punya cita-cita besar sekali pengen menamatkan sekolahnya waktu itu, tapi Bunda Rama ya udah memilih untuk menuruti apa kemauan uminya. Akhirnya menikah dengan Haji Bahaudin Latif. Terus beberapa lama setelah pernikahannya, suaminya ini sempat berseteru dengan ayah mertuanya. Akhirnya suaminya ini pindah ke Silungkang dan membuat Diniyah School cabang sana, cabang Silungkang. Syekh Muhammad Jamil Jambek juga sempat mengirimkan utusan untuk membantu suaminya Bu Rahmah membantu perguruan di sana. Dan jadi kan Bunda Rahmah nggak ikut pindah ya bersama suaminya. Selama itu akhirnya suaminya menikah lagi dengan 3 perempuan lain. Jadi Bunda Rahmah dipoligami, tapi hubungan dia dengan suaminya, hubungan dia dengan mertuanya, hubungan dia dengan istri-istri suami yang lain tetap baik. Tahun 1922 karena perbedaan cara pandang politik, cara pandang yaitu politik, karena Bunda Rahmah kan fokusnya di pendidikan ya, suaminya ini pengen fokus di politik, jadi akhirnya mereka bercerai dengan baik-baik. Setelah perceraian itu sebenarnya kan Bunda Rahmah punya visi yang besar banget ya, jadi beliau yang pengen punya sebuah sekolah gitu, dimana perempuan-perempuan bisa bersekolah gitu dan nyaman bersekolah. Akhirnya karena beliau seorang muslimah yang taat, sebelum Diniyah Putri terbentuk ya ini, beliau melakukan sholat malam. Jadi beliau sholat hajat, beliau sholat istiqoroh, beliau sholat tahajud, beliau meminta petunjuk kepada Allah supaya jika memang niatnya baik, niat cita-citanya ini yang ingin membuat sekolah baik, beliau ingin semua urusan beliau dimudahkan sama Allah. Akhirnya November 1923 Diniyah Putri terbentuk dan banyak orang yang menamainya juga dengan Sekolah Menyesal. Diniyah Putri terbentuk saat itu masih menumpang, belum punya belum punya peralatan kegiatan belajar mengajar yang memadai, jadi belajarnya masih di atas tikar, belum punya kursi, bangku, sampai tiba suatu saat ada yang meminjamkan gitu. Jadi dipinjemin kursi, dipinjemin bangku, dipinjemin alat tulis dan segala macam. Tapi nggak lama kemudian ternyata diambil lagi gitu ya, karena yang meminjamkan ini butuh. Di tahun yang sama Bunda Rahmah akhirnya ya udah membiarkan Diniyah Putri berjalan. Di awal-awal Diniyah Putri terbentuk sebenarnya banyak omongan, atau kalau zaman sekarang nyinyiran atau julitan gitu. Jadi banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang julit, bilang ngapain sih maksudnya perempuan pergi ke sekolah mengepit buku, belajar, mengajar, toh nanti juga akan ke dapur gitu, daripada buang-buang waktu kenapa nggak dari sekarang aja ke dapurnya. Tapi Bunda Rama membiarkan dan mengabaikan omongan orang-orang tersebut. Diniyah Putri tetap berjalan. Pertama-tama itu belajar dalam 3 jam sehari. Yang dipelajari selain pemberantasan buta huruf tentunya pengetahuan tentang ilmu agama. Sampai sini dulu kayaknya karena udah 9 menit berlalu. Semoga nanti insya Allah di part kedua kita akan mengupas lebih lanjut tentang perguruan Diniyah Putri dan keterlibatan Bunda Rahmah dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan. Insya Allah sampai ketemu di Bercerita part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.